Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan renungan pagi yang akan disampaikan oleh Miss Yani. Sebelum itu terlebih dahulu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul T-A-A-T, Taat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hati, pikiran, dan telinga kami agar dapat mengerti dan memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati Miss Yani yang akan menyampaikan firman-Mu, juga Bapak Ibu Guru semua beserta teman-teman dan jaringan internet agar semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Yani. Silahkan Miss Yani. Terima kasih Abel sudah memimpin kita semua di dalam pujian pembuka dan juga di dalam doa pembukaan. Nah, anak-anak, renungan awal minggu kita pada pagi hari ini diberi tema taat. Terambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 15. Tetapi di renungan awal minggu ini kita akan membaca dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang keempat saja. Nah, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 2 sampai dengan 4. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya,
ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, anak-anak, itulah firman yang hari ini akan kita renungkan bersama-sama. Anak-anak, ada seorang anak bernama Roy. Dan Roy ini keesokan harinya akan menghadapi ulangan akhir semester. Nah, karena tahu bahwa dia akan ulangan, maka Roy sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum menghadapi ulangan. Ia belajar dengan sungguh-sungguh dan ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Lalu tibalah saat di mana ia akan menghadapi ulangan akhir semester. Tapi tiba-tiba wajah Roy pun berubah. Nah, ternyata ada 1 dan 2 soal yang ia tidak ingat sama sekali jawabannya. Padahal Roy sendiri merasa bahwa ia sudah mempelajari bagian itu. Tetapi entah mengapa ia tidak bisa mengingat apa jawaban yang benar dari soal tersebut. Dengan resah dan gelisah, Roy pun berusaha mengingat-ingat bagian yang sudah ia pelajari dari sebelumnya. Tiba-tiba di dalam hati Roy terdengar suara seperti ini. Kamu kan gak ingat? Ayo coba buka aja bukunya. Ini kan ulangan online. Gurumu pasti gak tahu kalau kamu sedang membuka buku. Kan kamu lagi di rumah. Atau biar gak kelihatan kalau kamu lagi membaca buku, coba aja cari di Google. Pasti jawabannya ada. Tenang aja, pasti gak akan ketahuan kok. Maka Roy pun bingung apakah akan membiarkan soal yang ia kerjakan itu salah 1 dan 2 nomor karena ia tidak mengingat jawabannya, atau ia akan mengikuti suara hati yang sedang berbicara kepadanya untuk mencari jawaban dari soal tersebut di Google. Nah, anak-anak, jika kamu menjadi Roy, kira-kira sikap manakah yang akan kamu pilih? Nah, anak-anak, apakah kalian pernah menghadapi situasi seperti yang dihadapi oleh Roy ketika kalian diperhadapkan oleh pilihan melakukan hal yang benar atau melakukan hal yang sedikit curang tetapi bisa menguntungkan? Nah, jikalau kalian pernah menghadapi hal ini, berarti kalian sedang digoda oleh si jahat atau iblis. Dan hal ini pun pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus pergi menuju ke padang gurun. Dan di sana Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Ketika Tuhan Yesus sedang berpuasa di padang gurun, tiba-tiba datanglah iblis berusaha untuk menggoda Tuhan Yesus. Iblis menggoda Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Pertama, saat Tuhan Yesus sedang merasa lapar, iblis menggoda Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Nah, tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada iblis? Tuhan Yesus justru katakan bahwa tidak semua orang hanya hidup dari roti saja, tetapi juga hidup dari melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Kemudian iblis menggoda Tuhan Yesus akan diberikan kekayaan di seluruh bumi ini asalkan Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus menolak dan mengatakan bahwa yang harus disembah hanyalah Tuhan saja. Lalu untuk terakhir kalinya iblis berusaha untuk menggoda Tuhan Yesus dengan mendorong Tuhan Yesus untuk membuktikan kehebatannya sebagai anak Allah. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus menolak tawaran iblis dengan mengatakan bahwa tidak sepatutnya kita sebagai ciptaan Tuhan mencobai Tuhan Allah. Kenapa Tuhan Yesus menolak godaan iblis tersebut? Apakah Tuhan Yesus tidak mampu?
Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup untuk mengubah batu menjadi roti? Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup untuk mendapatkan kekayaan ataupun untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah sendiri? Tentu saja tidak, anak-anak. Tuhan Yesus menolak godaan iblis bukan karena Tuhan Yesus tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak melakukan perintah dari si iblis. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus tahu jelas bahwa melakukan apa yang diperintahkan iblis bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Seperti situasi Tuhan Yesus, kadang-kadang iblis bisa datang dan menggoda kita dengan hal-hal yang benar-benar kita inginkan. Contohnya, ketika Tuhan Yesus merasa lapar, iblis menggodanya untuk mengubah batu menjadi roti. Sama juga dengan cerita kita di awal tadi. Ketika Roy sudah berusaha sekuat tenaga untuk belajar dan mempersiapkan diri, tiba-tiba ia lupa jawaban dari 1-2 nomor yang seharusnya sudah ia pelajari. Dan ia benar-benar ingin untuk mendapatkan nilai 100. Dan iblis menggodanya dengan menyuruhnya untuk berbuat curang atau menyontek agar mendapatkan nilai 100. Tetapi di dalam situasi ini, Tuhan Yesus memberikan kita sebuah teladan yang begitu penting. Bahwa yang terpenting bukanlah apa yang menjadi keinginan kita, tetapi yang terpenting adalah taat melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan untuk taat pada kehendak Bapa di surga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mengikuti teladannya? Seringkali kita diperhadapkan pada situasi di mana kita harus memilih ingin mengikuti kehendak kita sendiri atau ingin mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita sedang belajar, kita merasa bosan, kita merasa capek, lalu kita ingin untuk bermalas-malasan, aku ingin main game sebentar, aku ingin tidur-tiduran sebentar, Padahal saat itu kita sedang belajar. Dan Tuhan memerintahkan kita di dalam firman-Nya untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar dan melakukan sesuatu. Di saat itulah iblis akan menggoda kita. Ayo tidur aja sebentar, guru nggak akan tahu kok. Ayo main game aja sebentar, gurumu nggak akan tahu kok. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengikuti teladan Tuhan dan taat melakukan apa yang benar? Atau justru kita akan mengikuti keinginan hati kita sendiri? Menjadi taat artinya kita bisa memilih dan melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap hari kita sudah membaca firman Tuhan. Setiap hari kita mendengar firman Tuhan. Apakah kita mau taat melakukan apa yang sudah kita dengarkan tersebut? Anak-anak, mari kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus yang taat mempraktekkan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk menjadi anak yang taat, yang mampu memilih dan juga melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya mengikuti keinginan kami sendiri. Tuhan Yesus, ajari kami untuk mau membuka telinga dan hati kami akan kebenaran Tuhan, agar kami tidak hanya mendengar, kami tidak hanya tahu, tetapi kami juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah meneladankannya lewat kehidupan Tuhan Yesus di bumi ini.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Kiranya Tuhan memberkati kami, setiap anak-anak-Mu agar dapat belajar dengan baik menimba ilmu. Engkau jauhkan rasa malas, Engkau jauhkan rasa bosan dari dalam diri kami, sehingga kami boleh terus bersemangat belajar bersama dengan guru-guru dan juga teman-teman kami. Tuhan Yesus, kiranya juga Engkau memberkati guru-guru kami, agar guru-guru kami pun dapat memberikan kami ilmu pengetahuan dengan cara yang baik, sehingga kami bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan awal minggu kita telah selesai. Selamat mengikuti proses belajar. Tuhan Yesus memberkati.